Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa De Francisca, selaku moderator pada kesempatan malam hari ini. Izinkan saya untuk memulai kegiatan dialektika yang memuat topik kurikulum merdeka realistis atau utopis. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu dari pihak pro, yaitu ada Mbak Nurhaliza Zakaria dengan topik kurikulum merdeka realistis. Kemudian dari pihak kontra, yaitu ada Mbak Alyahana yang memuat topik kurikulum merdeka utopis. Maka dari itu, langsung saja kita mulai pendialektikaan dari pihak pro terlebih dahulu dengan topik kurikulum merdeka realistis. Saya persilahkan Mbak Nurhaliza untuk memaparkan materinya. Eh, Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka dengan isu realistis. Yang pertama, jadi kurikulum merdeka itu pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarin, yang mengusulkan kebijakan Merdeka Belajar untuk mendorong pembelajaran yang mandiri dan membagi sistem pendidikan. Selanjutnya, eh, berdasarkan berdasarkan temuan PISA tahun 2018 yang menempatkan siswa Indonesia di peringkat ke-74 dari 79 negara dalam literasi dan matematika. Oleh karena hal tersebut, kebijakan kurikulum merdeka ini numerasi, literasi, dan pembentukan karakter. Jadi Merdeka Belajar bermakna dan memperbaiki sistem yang ada. Jadi ini statistika hasil PISA tahun 2018 peringkat Indonesia bisa dilihat. Selanjutnya, dalam kebijakan umum Merdeka Belajar. Jadi fokus pada materi esensial, pengembangan soft skill, fleksibilitas bagi sekolah dan guru, dan fleksibilitas bagi siswa. Selanjutnya ada materi esensial. Jadi materi kurikulum itu dipangkas sebanyak 30%. Jadi pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi dan numerasi. Jadi akan fokus pada literasi dan numerasi. Selanjutnya ada guru yang berkesempatan menerapkan banyak strategi. Jadi setiap siswa berhak memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan kecepatan masing-masing dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya ada fleksibilitas. Jadi yang pertama itu menyusun KSOP atau Kurikulum Satuan Operasional Pendidikan yang sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Dan yang kedua itu ada jam pembelajaran yang disusun per tahun. Jadi jam pembelajaran itu tidak disusun lagi per minggu. Selanjutnya itu menyusun perencanaan pembelajaran dan siswa di masing-masing sekolah. Dan yang terakhir itu ada capaian pembelajaran yang disusun selanjutnya. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini juga ada hal-hal yang tidak lagi dibahas di kurikulum yang dulu. Jadi seperti ujian nasional sudah tidak lagi dilanjutkan. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas pemaparan materinya, Mbak Nurhaliza. Selanjutnya akan dilanjutkan dari pihak kontra dengan topik kurikulum merdeka utopis. Saya persilakan Mbak Hana untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi kurikulum merdeka utopis. Selanjutnya, baik, kurikulum merdeka diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek dan Teknologi pada tahun 2022. Memang menuai berbagai respon dari satu sisi, banyak yang menyambut baik kurikulum ini dengan harapan dapat membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Namun, di sisi lain terdapat pula kritik yang menyebut kurikulum Merdeka sebagai utopis atau idealis dan sulit diterapkan dalam realitas pendidikan Indonesia. Berikut merupakan angan-angan atau cita-cita dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah membebaskan peserta didik dari kurikulum yang kaku menjadi kurikulum yang fleksibel. Yang kedua, memberikan ruang eksplorasi minat dan bakat pada siswa. Dan yang ketiga, menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, jadi mengapa kurikulum Merdeka bisa dianggap utopis? Kurikulum Merdeka bagaikan lukisan indah yang menyimpan nilai utopia. Namun, sebuah angan-angan yang ideal belum tentu mudah diwujudkan. Selanjutnya, berikut beberapa alasan yang mendasari anggapan tersebut. Hambatan guru yang pertama adalah penelitian Dewi Astuti 2022 dengan judul Hambatan Kurikulum Merdeka di kelas 6 SD Negeri 3 Apuan. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan kurikulum mereka belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, seperti kesiapan guru, dukungan dari sekolah, serta pemerintahan daerah yang belum optimal. Kemudian penelitian lain oleh Zulaihah pada tahun 2022 dengan judul Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa guru masih merasa kesulitan dalam mengaplikasikan teknologi dan juga menghadapi kesulitan untuk menentukan metode serta strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam kurikulum mereka. Selanjutnya, hambatan-hambatan lain yaitu dari penelitian oleh Maulida 2022 dengan judul Deskripsi Kendala Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri 74 Pontianak Barat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa guru masih mengalami keterbatasan sumber belajar yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan dari banyaknya peserta didik di SD tersebut. Selain itu, fasilitas yang masih terbatas juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian berdasarkan penelitian oleh Almudin 2023, di SD Negeri 1 Sindang Sari, nomor 2, pemahaman guru yang kurang terkait kurikulum Merdeka yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan secara luring atau tatap muka. Selanjutnya, kemudian ada hambatan-hambatan dari para siswa, yaitu hambatan yang pertama berdasarkan penelitian Fitiah dan Wardani 2022 berjudul Paradigma Kurikulum Merdeka bagi guru sekolah dasar, siswa kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua berdasarkan Dewi dan Astuti 2022 berjudul Hambatan Kurikulum Merdeka di kelas 6 SD Negeri 3 Apuan, adanya keterbatasan siswa dalam kemampuan belajar mandiri. Kemudian hambatannya yang ketiga, berdasarkan penelitian Rumiati 2022 berjudul Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan Kurikulum Merdeka terhadap proses pembelajaran di SD Negeri 1 Yogyakarta, yaitu akses internet dan infrastruktur masih tidak merata. Selanjutnya, jadi kurikulum Merdeka yang dirancang oleh pemerintah masih belum matang dan visi misinya masih menjadi angan-angan utopis saja karena penerapan dan transisi kurikulum yang kesannya terburu-buru dari kurangnya kesiapan pemerintahan dalam pelaksanaan kurikulum mereka. Terbukti dari adanya hambatan daripada tenaga pendidik dan siswa. Selanjutnya, ya, demikian presentasi dari saya mengenai pemaparan kurikulum Merdeka Utopis. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Mbak Alia sebagai tim kontra ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Dan di sini perlu diingat, masing-masing pihak terkait hanya boleh melemparkan satu kali pertanyaan saja, dimulai dari pihak pro bertanya kepada pihak kontra. Maka dari itu, saya persilahkan Mbak Nurhaliza sebagai pihak pro untuk bertanya terlebih dahulu pada Mbak Hana sebagai pihak kontra. Baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan moderator.
Jadi setelah dijelaskan, adaptasi siswa terhadap pembelajaran yang berpusat pada murid, bukankah hal ini tuh justru mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar, yang merupakan salah satu dari tujuan kurikulum Merdeka? Saya persilakan untuk Mbak Hana menjawab pertanyaan dari pihak terkait. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Nurhalizah. Jadi kurikulum Merdeka adalah untuk mendorong kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar kan. Namun perlu diperhatikan lagi bahwa tidak semua siswa itu memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi perubahan metode pembelajaran yang signifikan. Seperti kurangnya bimbingan dan arahan yang jelas dari guru, beban tanggung jawab mereka terlalu besar pada siswa. Jadi dapat menjadi kontraproduktif, terutama bagi mereka yang belum memiliki keterampilan belajar mandiri yang memadai. Kemudian ada juga perbedaan kecepatan belajar dari setiap siswa ya. Gaya belajar di antara siswa dapat menyebabkan kesenjangan dalam pencapaian akademik masing-masingnya. Jadi meskipun kurikulum Merdeka adalah tujuannya untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kesiapan serta kebutuhan setiap individu siswanya. Pendekatan yang terlalu ekstrim dan pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat justru menghambat pencapaiannya tujuan tersebut dan jika tidak diimplementasikan dengan baik karena belum adanya kesiapan dari diri siswa tersebut. Begitu, apakah begitu merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Nurhalizah? Saya kembalikan kepada moderator. Oh ya, terima kasih Mbak Hana telah memaparkan jawabannya terkait materi yang telah Mbak dapatkan ya. Selanjutnya saya persilakan pihak kontra untuk bertanya kepada pihak pro. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin saya bertanya kepada Mbak Nurhalizah. Kurikulum Merdeka ini memang dianggap terlalu memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah dalam menentukan kurikulumnya. Nah, ini tuh bukankah dapat menjadi suatu hal yang dapat menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah? Bagaimana, Mbak Nurhalizah? Baik, saya persilakan Mbak Nurhalizah menjawab pertanyaan dari pihak kontra atau Mbak Alia. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada moderator. Di sini izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alia Hana. Jadi kurikulum Merdeka ini memang memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi setempat. Namun hal ini itu tidak berarti sepenuhnya Merdeka ini tetap memiliki standar kompetensi lulusannya menjadi acuan melakukan penjaminan mutu dan evaluasi yang memastikan tidak terjadi kesenjangan kualitas yang signifikan antar sekolah. Jadi pemerintah juga terus memantau kurikulum Merdeka ini, jadi tidak serta-merta sekolah tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab ya dari masing-masing pihak terkait, maka akan dilanjutkan dengan sesi closing statement yang dimulai dari pihak pro, kemudian pihak kontra. Untuk waktunya saya persilakan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada partner diskusi saya hari ini, kepada Mbak Alia Hana yang sudah menemani saya dalam diskusi kali ini, dan juga kepada moderator kita, Mbak Elsa Day Francisca, yang sudah menjadi moderator kita malam ini. Sebagai penutup, jadi saya akan menyampaikan sedikit terkait Merdeka Belajar itu tadi. Jadi kebijakan Merdeka Belajar yang diusulkan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan fokus pada pembelajaran mandiri dan peningkatan kemampuan dasar dan pembentukan karakter. Nah, jadi itu hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih Mbak Nur atas closing statement-nya. Kemudian saya persilakan kepada pihak kontra untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya juga ingin berterima kasih kepada Mbak Nur Haliza yang telah menemani diskusi dialektika pada malam hari ini, dan juga Mbak Elsa dari Francisca yang telah membantu menjadi moderator untuk kelangsungan dialektika pada malam hari ini. Jadi closing statement yang akan saya sampaikan yaitu meskipun kurikulum mereka merupakan gagasan yang mulia, tentu saja kita tahu itu, dan mengandung banyak potensi positif, namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa konsep ini masih terlalu utopis dan idealis dan sulit diwujudkan sepenuhnya dalam waktu yang dekat. Terbukti dari hambatan-hambatan yang ada, bahwa kurikulum mereka masih jauh dari realitas yang ada. Meski demikian, hal tersebut tidak seharusnya mematahkan semangat untuk terus berupaya mewujudkan cita-cita mulia dari kurikulum ini. Dibutuhkan waktu, usaha, dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk secara bertahap mengatasi berbagai kendala dan menjembatani kesenjangan antara utopis dan realistis. Demikian statement dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan, pertanyaan, dan closing statement dari kedua kontestan debat pada malam hari ini. Cukup sekian debat pada kesempatan kali ini. Kiranya debat ini tidak hanya sebagai ajang adu argumentasi tanpa dasar, namun juga dapat memberikan pandangan baru dalam diskusi pendidikan. Saya Elsa De Francisca, selaku moderator. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.